Terima kasih Tuhan Yesus. Kayak mau terus belajar Tuhan. Kayak mau terus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kami punya, hati sebagai hamba kayak mau terus tunduk dan taat kepadamu Tuhan. Ini kerinduan kami. Saat ini kayak mau diajar Tuhan melalui firman. Tuhan bersabda bagi kami dan ajar kami memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 29 April 2025. Saya akan mengajak saudara kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya yang pada hari ini memiliki tema saat menemukan harta karun. Saudara dapat membaca di dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46, juga dalam 1 Raja-Raja pasal 19 sampai 20. Saya akan bacakan bagi saudara dari Matius 13 ayat 44 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, renungan kita pada hari ini saudara, sebelum
sebelum ayat di atas, Yesus membandingkan hal kerajaan sorga dengan hal-hal yang kecil, sebab pada mulanya kerajaan itu memang kecil. Selanjutnya perumpamaan ini menggambarkan bahwa kerajaan ada nilai dan manfaat yang sangat berharga bagi orang-orang yang mencari dan menerimanya serta yang mau memenuhi persyaratan-persyaratannya. Kerajaan sorga tersebut disamakan dengan harta yang terpendam di ladang, yang bisa menjadi milik kita jika menginginkannya. Dalam perumpamaan ini, Yesus menggambarkan kerajaan Allah sebagai harta karun dan mutiara berharga. Orang yang menemukannya rela mengorbankan segalanya demi memperolehnya. Ini menggambarkan bahwa kerajaan Allah lebih berharga daripada apapun juga di dunia ini. Apa yang mau disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan melalui perumpamaan tentang harta karun itu? Yang pertama, Yesus Kristus adalah harta karun yang sejati karena di dalam Dia terdapat segala kekayaan yang berlimpah dan sangat berguna dan yang akan menjadi bagian dalam hidup kita. Segala harta dan pengetahuan akan kebenaran, anugerah keselamatan serta kedamaian terdapat dalam Kristus Yesus. Dapat saudara baca dalam Kolose 2 ayat 3. Anugerah Allah yang tidak dinilai diberikan kepada setiap orang percaya. Keselamatan bukan sesuatu yang bisa dibeli, tetapi diberikan secara cuma-cuma oleh anugerah Allah. Namun seperti orang yang menemukan harta, kita perlu merespons dengan sungguh-sungguh. Kolose 2 ayat 3 berkata, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Nah, hal kedua saudara, Injil adalah ladang itu yang di dalamnya terpendam harta karun. Harta karun tersebut terpendam dalam perintah-perintah Injil. Ladang itu tidak dipagari, tetapi terbuka agar barang siapa yang mengingininya, ia bisa datang dan memperolehnya. Harta karun tersebut dapat ditemukan dalam ladang yang terbuka. Dapat dimiliki asalkan berjalan dalam jalan yang benar. Seperti terdapat dalam Amsal 2 ayat 4 sampai 5 yang berkata, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Bagi mereka yang telah mengetahui tentang harta terpendam tersebut akan sangat menghargai dengan benar dan tidak akan pernah berhenti mencarinya. Dia tidak akan pernah tenang sebelum mendapatkannya, dan saat memilikinya, maka dia akan menyembunyikannya agar tidak dicuri oleh iblis. Iblis akan berusaha untuk menghalangi kita menemukan dan memiliki harta karun yang sejati itu. Orang yang sudah memiliki Injil Kristus adalah mereka yang sudah menemukan harta karun yang terpendam dan akan memeliharanya dengan sungguh-sungguh. Apa respon seseorang yang sudah menemukan harta karun yang terpendam dalam ladang tersebut? Maka yang pertama, dia akan menjadikan harta tersebut prioritas hidupnya dan akan membuang harta-harta yang tidak berharga seperti dosa, kebiasaan buruk, atau kenyamanan dunia. Di hadapan Tuhan, dia akan melakukan segalanya untuk mempertahankan kepemilikan harta yang sejati itu. Silakan saudara membaca dalam Filipi 3 ayat 7-8. Yang kedua, dia yang menemukan harta karun dalam perumpamaan merasakan sukacita yang besar. Sukacita ini bukan karena keadaan dunia, tetapi karena hidup dalam janji Allah. Dapat saudara baca dalam Mazmur 16 ayat 11. Nah, refleksi kita pada hari ini saudara, kerajaan Allah adalah harta yang paling berharga. Kita harus rela mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Apakah Anda sudah menemukan harta karun itu? Jika belum, hari ini adalah kesempatan untuk mencarinya dan menerima keselamatan dalam Kristus. Temukan harta karun yang terpendam dalam Injil, maka kita akan memilikinya. Demikian renungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih, bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami pemahaman bahwa harta karun yang sejati adalah hidup dalam diri-Mu sendiri, Tuhan Yesus,
Dan di dalam Injil itu kami akan memperoleh kebenaran-kebenaran sehingga kami boleh hidup bersama dengan Engkau sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau terus menuntun kami supaya kami terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.